Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita telah terhubung dengan Ade Manuel Ortega, Direktur Mexico Futures. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore Mbak. Ya Pak Ade, ini kalau kita lihat seperti apa sih sebenarnya pergerakan perdagangan emas hari ini setelah kemarin kita tahu mencetak rekor harga baru? Baik, setiap bulan sejak Maret tahun ini, gold terus membuat high baru. Dan tampaknya dengan pandemi COVID-19 ini yang masih belum berakhir dan bahkan masih meningkat di Amerika Serikat, akan membuat emas cenderung terus terdukung ya memasuki awal bulan ini. Dan di samping itu juga memang secara tradisi emas sendiri merupakan safe haven ya, seperti itu Mbak. Oke, Pak Ade, lalu seperti apa pengaruh fluktuasi harga minyak tentunya terhadap komoditas hari ini? Baik, untuk harga komoditas seperti halnya minyak sawit atau CPO, terlihat cenderung terdukung setelah sebelumnya melemah, di mana data manufaktur dan sejumlah negara di Eropa serta kepercayaan konsumen Amerika yang meningkat telah membuat harga minyak mentah ini tertopang, sehingga memberi dukungan kepada harga komoditi minyak sawit. Jadi cukup mendukung kepada minyak sawit ini Mbak, seperti itu. Oke, ini jelang rilis data tenaga kerja Amerika, Pak Ade, seperti apa kecenderungan pasar komoditas hari ini? Tentunya kita masih menunggu data nanti malam ya, data non-farm payroll Amerika Serikat dan factory order. Order yang prediksinya kira-kira akan membaik ya, akan membaik hari ini tentunya, memberikan sentimen positif terhadap gambaran ekonomi Amerika yang mulai menunjukkan pemulihannya, sehingga memberikan dukungan kepada pasar komoditi. Jadi kalau dilihat dari forecast-nya sendiri untuk non-farm payroll Amerika Serikat, dari previousnya dari 2.509 ada peningkatan menjadi 3.037.000. Sedangkan untuk factory order-nya dari minus 13% ada peningkatan menjadi 8,6% gitu. Di sini artinya ada peningkatan gitu. Jadi membawa dampak positif terhadap ekonomi dan pasar komoditi, seperti itu. Iya, Pak Ade, ini kalau kita lihat rilis data ekonomi Tiongkok kan juga lebih baik dari proyeksi. Seperti apa tentunya pengaruhnya ini terhadap Olin? Jadi data manufaktur dan sektor pelayanan servis China yang membaik, di mana negara tersebut merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia, tentunya akan memberikan gambaran positif pada negara ini. Setelah menunjukkan pemulihan yang dinilai cukup berhasil ya dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 sebagai salah satu, dan di samping itu juga China juga sebagai negara konsumen terbesar, konsumen Olin terbesar, tentunya akan berdampak positif terhadap komoditi tersebut. Berarti cukup lumayan berpengaruh. Nah ini kalau kita lihat juga seperti apa mungkin pergerakan komoditas esok Pak Ade, ini jelang hari libur di Amerika. Seperti saya katakan tadi sebelumnya, terutama pasar masih menanti data utama ya, non-farm payroll nanti malam, yang akan ditayangkan satu hari lebih awal dari biasanya, karena menjelang peringatan 4th of July, US Independence Day. Seperti itu. Selanjutnya kemungkinan besar pergerakan pasar akan berlangsung dalam volume yang lebih terbatas, dipengaruhi oleh suasana liburan atau holiday mood, seperti itu. Oke, terakhir Pak Ade, ini rekomendasi kepada pelaku pasar komoditas hingga 2 pekan ke depan seperti apa Pak Ade?
Baik, ini yang harus kita amati ya. Tampaknya kalau kita lihat pasar akan dipengaruhi oleh dua hal yang saling berlawanan, di mana ekonomi mulai menunjukkan pemulihan, sementara meningkatnya penyebaran COVID-19 di Amerika Serikat memberikan gambaran yang sangat mengkhawatirkan. Jadi pasar komoditas mencermati apakah pemulihan ekonomi ini bisa akan terus berlanjut atau justru kebalikannya akan terhambat oleh kemungkinan atas pandangan-pandangan bahwa ekonomi terbesar di dunia Amerika Serikat sebelumnya berhasil menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi tentunya ini menimbulkan kekhawatiran gelombang kedua penularan COVID-19, di mana dapat memudarkan harapan pemulihan ekonomi yang bisa kelanjutan. Jadi artinya ini yang perlu dicermati dan sementara memang saat ini hanya bisa wait and see dulu ya untuk saat ini ya. Baik, terima kasih Pak Ade atas informasi dan analisisnya. Pemirsa, Ade Manuel Ortega, Direktur Maxco Futures.